Berhenti sejenak dari segala kesibukan yang sedang Bapak dan Ibu lakukan, dan mari kita renungkan satu kenyataan pahit yang seringkali datang tanpa permisi dalam hidup kita. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan sebuah mesin besar yang berbunyi berdengung di ruangan? Dingin rumah sakit menggantikan fungsi organ tubuh kita untuk membersihkan darah kotor yang beracun. Bayangan tentang selang-selang yang menancap di lengan jarum besar yang menusuk kulit yang sudah keriput, dan rasa lelah luar biasa setelah berjam-jam terbaring kaku adalah mimpi buruk yang paling ditakuti oleh setiap orang di masa tuanya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa mimpi buruk itu bermula dari tanda-tanda kecil yang kita abaikan. Setiap hari seperti rasa pegal di pinggang yang tidak kunjung hilang, meski sudah dipijat atau ditempel koyo. Atau mungkin Bapak dan Ibu sering melihat kaki yang bengkak di sore hari saat melepas sepatu, dan menganggapnya hanya karena faktor usia, atau terlalu lama berdiri, padahal itu adalah air yang terjebak karena ginjal tak mampu lagi membuangnya. Tanda-tanda ini adalah jeritan minta tolong dari ginjal yang sedang tenggelam dalam lautan. Racun sisa metabolisme tubuh yang tidak bisa keluar. Ketakutan akan vonis gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah atau hemodialisa seumur hidup seringkali membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, memikirkan nasib dan biaya yang harus dikeluarkan. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar cerita tetangga atau kerabat yang harta bendanya habis terkuras hanya untuk biaya pengobatan ginjal, dan kehidupan mereka berubah drastis menjadi penuh keterbatasan. Rasa cemas akan menjadi beban bagi anak cucu di masa depan, seringkali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik itu sendiri, membuat hati menjadi gundah gulana setiap kali melihat wajah orang-orang tercinta. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di seluruh penjuru negeri saya, seringkali merasa hati saya teriris melihat pasien yang datang terlambat. Mereka datang dengan wajah yang pucat pasi, kulit yang kering dan gatal, serta napas yang berbau pesing karena racun ureum yang sudah menumpuk tinggi di dalam darah, meracuni otak dan organ lainnya. Saya Dr. Irfan Ali hadir di sini dengan niat yang tulus dan sepenuh hati untuk membagikan sebuah rahasia dapur yang sederhana, namun memiliki kekuatan pembersih ginjal yang luar biasa yang mungkin selama ini hanya Bapak dan Ibu anggap sebagai pelengkap masakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang penuh kedamaian dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel kebanggaan keluarga Indonesia. Sobat sehat penyakit dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan yang Maha Esa karena pada hari yang indah ini kita masih diberikan nikmat, napas nikmat, kesempatan, dan nikmat akal sehat untuk terus belajar memperbaiki diri demi masa tua yang berkualitas dan jauh dari mesin cuci darah. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu berharga untuk menyimak video ini adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk memiliki ginjal yang bersih dan tubuh yang bugar masih berkobar menyala terang benderang di dalam jiwa Bapak dan Ibu. Sebelum saya membongkar secara detail tanaman hijau beraroma khas apa yang saya maksud dan bagaimana cara mengolahnya menjadi ramuan cuci ginjal alami yang ampuh, saya memohon dengan sangat hormat, rendah hati, dan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa di layar kaca, melainkan sebagai ikrar atau janji Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam gerakan Lansia Sehat Indonesia yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan tidak akan tertinggal satupun informasi kesehatan vital yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama yang menembus langit. Silakan tuliskan nama lengkap, asal kota atau daerah tempat tinggal, dan kalimat, "Saya siap ginjal bersih tanpa cuci darah," agar menjadi doa massal
yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Saya berjanji akan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan praktik untuk membaca komentar Bapak dan Ibu satu persatu dan memberikan tanda hati sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi, dan rasa terima kasih saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien istimewa saya yang bernama Bapak Junedi, seorang pensiunan pegawai bank berusia 66 tahun yang sangat disiplin. Pak Junedi adalah sosok yang tampak sehat dari luar, namun beliau memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan instan dan sangat jarang minum air putih karena takut sering buang air kecil saat sedang bekerja atau bepergian. Kebiasaan menahan kencing dan kurang minum ini beliau lakukan selama puluhan tahun tanpa menyadari bahwa ginjalnya sedang bekerja keras menyaring darah yang kental seperti lumpur setiap harinya. Hingga pada suatu hari, Pak Junedi mulai merasakan perubahan drastis pada tubuhnya di mana ia sering merasa sangat lelah padahal baru bangun. Tidur dan nafsu makannya hilang total karena lidahnya terasa pahit seperti logam. Puncaknya adalah ketika istri beliau menyadari bahwa wajah Pak Junedi tampak bengkak terutama di area mata saat bangun tidur, dan warna kulitnya menjadi lebih gelap kusam tidak bercahaya. Dengan perasaan was-was, Pak Junedi memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, dan hasilnya bagaikan sambaran petir di siang bolong. Karena kadar kreatinin dan ureumnya melonjak tinggi jauh di atas batas normal. Dokter yang memeriksa saat itu memberikan peringatan keras bahwa fungsi ginjal Pak Junedi sudah menurun hingga tinggal 30%, dan jika tidak segera dilakukan perubahan gaya hidup, maka cuci darah adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Pak Junedi pulang ke rumah dengan tatapan kosong dan perasaan hancur. Beliau membayangkan masa pensiun yang seharusnya indah untuk bermain dengan cucu kini terancam sirna, digantikan oleh jadwal rutin ke rumah sakit. Dalam keputusasaannya, Pak Junedi datang berkonsultasi dengan saya, mencari secercah harapan apakah masih ada cara untuk memperbaiki kondisi ginjalnya yang sudah mulai rusak tersebut tanpa harus langsung menyerah pada mesin. Melihat kondisi Pak Junedi yang masih memiliki sisa fungsi ginjal dan belum masuk tahap terminal, saya teringat pada resep detoksifikasi ginjal yang menggunakan bahan alami yang sangat mudah didapat di pasar, yaitu seledri atau Apium grevolens. Saya menyarankan Pak Junedi untuk mulai rutin mengonsumsi air rebusan seledri setiap pagi sebagai terapi pendamping untuk membantu membersihkan ginjalnya dari racun yang menumpuk. Awalnya beliau ragu, apakah sayuran yang biasa dipakai untuk sop ini bisa memiliki efek medis yang kuat. Namun karena keinginan untuk sembuh begitu besar, beliau pun menuruti saran saya. Dengan disiplin tinggi, keajaiban mulai terlihat pada minggu kedua. Pak Junedi menjalani terapi ini, di mana beliau merasakan frekuensi buang air kecilnya menjadi lebih sering, dan jumlah urin yang keluar lebih banyak dari biasanya. Warna urin yang tadinya keruh dan berbusa, perlahan mulai menjadi lebih jernih dan bening, menandakan bahwa saringan ginjalnya mulai bekerja membuang kotoran. Bengkak di wajah dan kaki beliau pun berangsur kempes, membuat beliau bisa berjalan dengan lebih ringan dan nyaman tanpa rasa berat yang membebani langkahnya. Ketika Pak Junedi kembali melakukan cek laboratorium 1 bulan, kemudian kami semua dibuat tersenyum lebar karena angka kreatinin dan ureum beliau menunjukkan penurunan yang signifikan menuju angka yang lebih aman. Meskipun belum kembali normal 100% seperti orang muda, namun perbaikan ini membuktikan bahwa ginjal beliau merespon baik terhadap terapi pembersihan alami ini dan terhindar dari ancaman cuci darah dalam waktu dekat. Kisah Pak Junedi ini adalah bukti nyata bahwa alam telah menyediakan obat terbaik bagi kita, asalkan kita mau belajar dan berusaha memanfaatkannya dengan bijak dan benar, serta mau merubah gaya hidup secara total. Untuk memahami secara mendalam mengapa seledri bisa menjadi penyelamat bagi ginjal yang kotor, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah.
Bayangkan ginjal Bapak dan Ibu seperti sebuah saringan wastafel di dapur yang bertugas menyaring sisa-sisa makanan dan minyak dari air cucian piring agar tidak menyumbat pipa pembuangan utama. Jika setiap hari kita membuang sisa lemak minyak goreng dan kotoran padat ke dalam wastafel tanpa pernah membersihkan saringannya, maka lama-kelamaan lubang-lubang saringan itu akan tertutup rapat oleh kerak kotoran yang mengeras. Akibatnya, air kotor tidak bisa mengalir lancar ke pembuangan dan akan meluap kembali ke atas, memenuhi bak cuci piring dengan air yang bau dan keruh yang menjadi sumber penyakit. Begitu juga dengan ginjal kita yang setiap detiknya menyaring darah. Jika kita terus-menerus memasukkan makanan, pengawet, pewarna garam, berlebih, dan kurang minum air, maka saringan halus di dalam ginjal yang disebut nefron akan tersumbat. Racun-racun tubuh yang seharusnya dibuang lewat urin akan tertahan dan kembali beredar ke seluruh tubuh, meracuni organ-organ vital lainnya seperti jantung dan otak. Disinilah peran air rebusan seledri masuk sebagai cairan pembersih khusus yang mampu meluruhkan kerak-kerak kotoran yang menempel di saringan ginjal tersebut. Seledri mengandung senyawa aktif yang disebut apigenin dan luteolin, yang merupakan antioksidan kuat yang bekerja melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan dan peradangan. Selain itu, seledri memiliki sifat diuretik alami yang sangat efektif, artinya ia mampu merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin dan meningkatkan aliran cairan yang melewati ginjal. Dengan aliran urin yang deras dan lancar ini, maka endapan kristal batu ginjal yang masih kecil, bakteri dan racun-racun yang menempel akan terdorong keluar dari tubuh secara alami. Ini ibarat kita menyemprotkan air bertekanan tinggi ke saringan wastafel yang mampet, sehingga kotoran-kotoran yang menyumbat akan rontok dan terbawa air keluar, menjadikan saringan bersih kembali. Bapak dan Ibu akan merasakan sensasi lega yang luar biasa ketika proses pembuangan. Racun ini berjalan lancar dan tubuh terasa jauh lebih ringan. Lantas apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat saringan ginjal kita menjadi kotor dan rusak tanpa kita sadari selama bertahun-tahun hidup di dunia ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah kurang minum air putih yang cukup setiap harinya, terutama bagi lansia yang sering merasa tidak haus karena sensor haus di otak sudah menurun sensitivitasnya. Banyak lansia yang berpikir bahwa karena aktivitas fisik berkurang, maka kebutuhan air juga sedikit. Padahal, ginjal tetap butuh air yang banyak untuk membilas racun setiap saat. Urin yang pekat akibat kurang minum adalah tanda bahaya bahwa ginjal sedang bekerja keras di bawah tekanan dan racun sedang mengendap, membentuk batu. Saya teringat pada Ibu Halimah, pasien saya yang lain, yang sangat takut minum air karena takut beser di perjalanan pengajian. Beliau akhirnya menderita batu ginjal yang menyakitkan dan infeksi saluran kemih yang berulang karena kebiasaan menahan, minum, dan menahan pipis tersebut. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita dan dianggap remeh adalah konsumsi garam atau natrium yang berlebihan yang bersembunyi di balik makanan gurih. Kerupuk ikan asin, kecap saus sambal, dan makanan kalengan adalah sumber natrium tinggi yang akan mengikat air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah musuh nomor satu bagi ginjal karena ia akan merusak pembuluh darah halus di dalam ginjal dan menyebabkan kebocoran protein. Poin bahaya yang ketiga adalah penggunaan obat-obatan pereda, nyeri sendi, atau jamu pegalinu yang mengandung bahan kimia obat secara sembarangan dalam jangka waktu lama. Seringkali saat merasa nyeri lutut atau pinggang, kita langsung membeli obat di warung dan meminumnya terus-menerus karena merasa obat itu manjur menghilangkan sakit sesaat. Padahal, residu dari obat-obatan kimia golongan NSAID tersebut bersifat neurotoksik atau racun bagi ginjal yang bisa menyebabkan kerusakan permanen jika tidak diawasi dokter. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah konsumsi gula yang berlebihan, baik dari makanan manis maupun nasi putih yang porsinya terlalu banyak. Gula darah yang tinggi akan membuat darah menjadi kental dan lengket seperti sirup yang akan menyumbat saringan halus ginjal dan menyebabkan nefropati diabetik. Kerusakan ginjal akibat diabetes
adalah penyebab utama kasus cuci darah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Setelah kita menyadari betapa banyaknya musuh yang mengintai kesehatan ginjal kita, kabar gembiranya adalah ada solusi yang sangat mudah, murah, dan bisa diterapkan mulai besok pagi. Solusi ini adalah resep air rebusan seledri pembersih ginjal yang telah saya susun khusus untuk pasien saya, dan terbukti memberikan hasil yang menakjubkan dalam membersihkan ginjal. Seledri yang kita gunakan bisa jenis seledri batang besar atau seledri daun lokal yang biasa untuk bakso, keduanya memiliki khasiat yang sama baiknya. Langkah pertama dalam metode ini adalah memilih seledri yang berkualitas. Baik, pastikan daunnya berwarna hijau segar, tidak kuning, dan batangnya masih keras, renyah, tidak layu. Cuci bersih satu ikat seledri atau sekitar 5-7 batang seledri di bawah air, mengalir untuk menghilangkan sisa pestisida dan tanah yang menempel di sela-sela batangnya. Bapak dan Ibu bisa merendamnya sebentar dalam air garam atau air cuka apel untuk memastikan kebersihannya lebih terjamin. Langkah kedua, potong-potong seledri tersebut menjadi bagian-bagian kecil, termasuk batang dan daunnya, karena nutrisi tersebar merata di seluruh bagian tanaman. Siapkan panci perebus, disarankan menggunakan panci dari tanah liat keramik atau kaca, dan hindari panci aluminium karena bisa bereaksi dengan zat aktif tanaman. Masukkan potongan seledri ke dalam panci dan tambahkan 3 gelas air bersih atau sekitar 600 ml. Langkah ketiga, rebus dengan api sedang sampai air mendidih. Lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan atau simmering selama kurang lebih 10-15 menit. Jangan merebus terlalu lama sampai sayuran hancur lebur, karena kita ingin menjaga vitamin yang tidak tahan panas tetap ada. Biarkan air rebusan menyusut hingga tersisa sekitar 1 gelas air yang berwarna kehijauan dan beraroma khas seledri yang kuat. Langkah keempat, matikan api dan biarkan air rebusan mendingin hingga suhu hangat kuku sebelum disaring dan dituang ke dalam gelas. Bapak dan Ibu bisa meminumnya langsung dalam keadaan tawar karena rasanya cukup segar dan mirip kuah sop tawar. Namun jika ingin sedikit rasa, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon untuk menambah vitamin C dan kesegaran. Tapi jangan gunakan gula atau garam. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan rebusan seledri ini 1 gelas setiap hari di pagi hari saat perut masih kosong, kira-kira 30 menit sebelum sarapan. Lakukan rutinitas ini secara disiplin selama 7 hari berturut-turut sebagai satu siklus detoksifikasi ginjal. Setelah 7 hari, Bapak dan Ibu bisa menghentikannya sebentar selama 2 atau 3 hari. Lalu bisa dilanjutkan kembali dengan frekuensi 2 atau 3 kali seminggu untuk pemeliharaan. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa rasanya tidak aneh minum air rebusan sayur sop mentah-mentah begitu?" Salah satunya adalah Pak Junedi yang tadi saya ceritakan, namun setelah mencoba beliau justru merasa badannya lebih segar dan tidak mudah lelah. Rasa seledri yang khas ternyata memberikan efek menenangkan dan membuat perut terasa nyaman, tidak kembung. Selain ampuh membersihkan ginjal dan membuang racun tubuh rutin, mengonsumsi air rebusan seledri ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang sangat berharga bagi lansia. Manfaat pertama adalah menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi berkat kandungan senyawa pitalides yang membantu melemaskan dinding pembuluh darah arteri. Aliran darah menjadi lebih lancar dan beban kerja jantung menjadi lebih ringan, sehingga risiko stroke dan serangan jantung menurun. Manfaat kedua adalah mengurangi kadar asam urat dalam darah yang sering menyebabkan nyeri sendi dan bengkak pada lansia. Sifat antiinflamasi dari seledri membantu meredakan peradangan pada sendi dan sifat diuretiknya, membantu membuang kelebihan asam urat melalui urin. Bapak dan Ibu akan merasakan sendi-sendi jari dan lutut yang tadinya kaku menjadi lebih lentur dan bisa digerakkan dengan bebas. Manfaat ketiga adalah membantu menurunkan kolesterol jahat dalam darah, karena seledri mengandung senyawa 3N butylflate yang mampu menurunkan lemak darah. Pembuluh darah yang bersih dari plak kolesterol
akan membuat sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, menjadi lebih optimal. Bapak dan Ibu akan merasa pikiran lebih jernih dan tidak mudah lupa atau pikun. Manfaat keempat adalah mencegah infeksi saluran kemih, karena seledri memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membunuh bakteri jahat di saluran kencing. Aliran urin yang deras juga akan membilas bakteri yang mencoba menempel di dinding kandung kemih. Bapak dan Ibu akan terbebas dari rasa anyang-anyangan atau nyeri saat buang air kecil yang sangat mengganggu kenyamanan. Manfaat kelima adalah meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi stres, karena seledri mengandung magnesium dan minyak atsiri yang memberikan efek menenangkan pada sistem saraf. Bapak dan Ibu akan bisa tidur lebih nyenyak di malam hari dan bangun dengan perasaan segar bugar di pagi hari. Tidur yang berkualitas adalah kunci utama untuk regenerasi sel-sel tubuh yang rusak, termasuk sel ginjal. Namun sebagai dokter yang bertanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan bagi kondisi tertentu agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah rendah atau hipotensi, sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi seledri dalam jumlah banyak. Karena efek penurun darahnya cukup kuat, pantau tekanan darah secara rutin dan hentikan jika merasa pusing berkunang-kunang atau lemas. Peringatan kedua bagi penderita gagal ginjal tahap akhir yang sudah memiliki pembatasan asupan cairan dan kalium yang ketat dari dokter, mohon konsultasikan dulu sebelum minum ramuan ini. Seledri mengandung kalium yang cukup tinggi yang mungkin perlu dibatasi pada kondisi ginjal tertentu agar tidak membebani kerja jantung. Selalu ikuti anjuran dokter yang merawat kondisi spesifik Bapak dan Ibu. Peringatan ketiga bagi ibu hamil muda, meskipun target audiens kita adalah lansia, namun mungkin ada anak atau cucu yang menonton, sebaiknya hindari konsumsi biji seledri atau ekstrak seledri dalam dosis tinggi, karena bisa memicu kontraksi rahim. Untuk daun seledri dalam jumlah wajar sebagai sayur masih aman, namun tetap perlu berhati-hati. Peringatan keempat, jika Bapak dan Ibu akan menjalani operasi bedah dalam waktu dekat, sebaiknya hentikan konsumsi seledri minimal 2 minggu sebelum jadwal operasi. Hal ini dikarenakan seledri bisa mempengaruhi sistem saraf pusat dan tekanan darah yang mungkin berinteraksi dengan obat bius saat operasi. Kejujuran kepada dokter tentang apa yang dikonsumsi sangat penting demi keselamatan. Selain menggunakan seledri, ada satu lagi bahan alami yang bisa menjadi alternatif atau kombinasi yang sangat bagus untuk ginjal, yaitu rambut jagung. Seringkali saat kita membeli jagung manis, kita membuang rambut halusnya begitu saja, padahal itu adalah obat ginjal yang sangat ampuh. Rambut jagung mengandung kalium vitamin K dan senyawa yang membantu menghancurkan batu ginjal dan meredakan infeksi kandung kemih. Bapak dan Ibu bisa merebus segenggam rambut jagung yang sudah dicuci bersih dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu diminum airnya. Rasanya manis alami dan sangat lembut di lidah. Ini bisa menjadi variasi agar Bapak dan Ibu tidak bosan minum air seledri terus-menerus dan mendapatkan manfaat yang saling melengkapi. Selain meminum ramuan alami, saya juga menyarankan Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga pola hidup sehat secara menyeluruh. Kurangi asupan garam dalam masakan, ganti dengan rempah-rempah alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, dan kunyit untuk memberikan rasa sedap. Hindari makanan olahan dan makanan cepat saji yang penuh dengan pengawet dan penyedap rasa buatan. Olahraga ringan seperti jalan kaki santai setiap pagi selama 30 menit juga sangat penting untuk membantu melancarkan sirkulasi darah ke ginjal. Gerakan tubuh akan membantu metabolisme berjalan lancar dan mencegah penumpukan cairan di kaki. Jangan malas bergerak hanya karena merasa tua. Justru gerak adalah kunci agar organ tubuh tetap berfungsi optimal. Kelola stres dengan baik karena pikiran yang tenang akan membantu sistem hormon bekerja seimbang dan tidak membebani organ dalam. Carilah kegiatan yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, atau berkumpul dengan keluarga untuk menenangkan hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur yang akan mempercepat proses pemulihan ginjal Bapak dan Ibu dari dalam. Ingatlah bahwa proses penyembuhan alami
membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak instan seperti obat kimia penghilang nyeri. Mungkin dalam 1-2 hari belum terasa perubahan yang drastis. Namun ketahuilah bahwa tubuh sedang melakukan perbaikan dari dalam sel demi sel. Konsistensi dan ketelatenan adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil yang permanen dan memuaskan tanpa efek samping jangka panjang. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan dan motivasi ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Ginjal yang bersih dan sehat adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan cuci darah bukanlah satu-satunya takdir yang harus diterima tanpa usaha. Dengan kembali ke bahan alami yang sederhana, seperti seledri dan rambut jagung, serta memperbaiki gaya hidup, Bapak dan Ibu bisa merebut kembali kesehatan ginjal yang berharga. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus membiarkan racun menumpuk dan merusak tubuh? Atau mulai melakukan aksi nyata, membersihkannya dengan cara yang aman dan alami? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan cerdas ini demi senyum bahagia orang-orang tercinta yang masih ingin melihat Bapak dan Ibu sehat walafiat. 1 gelas air rebusan seledri besok pagi bisa menjadi awal dari lembaran baru kehidupan yang lebih segar dan bebas racun. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu dengan penuh semangat untuk melakukan aksi nyata kebaikan. Sekarang juga, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, grup arisan pensiunan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah yang mungkin sedang cemas dengan kondisi ginjalnya. Jangan biarkan ilmu sederhana namun sangat berharga ini berhenti dan mengendap di Bapak dan Ibu saja, karena 1 kali klik tombol share dari jari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa dan jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang putus asa. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menebar manfaat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus, rendah hati dan penuh harap, bagi Bapak dan Ibu yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga, sebagai bentuk dukungan nyata pada channel ini. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya yang tak kalah menarik dan dinanti-nanti insya Allah, saya akan membahas secara tuntas tentang cara mengatasi nyeri bahu kaku atau frozen shoulder yang sering membuat lansia susah menyisir rambut hanya dengan gerakan sederhana menggunakan handuk. Topik yang sangat penting karena bahu kaku sangat mengganggu aktivitas harian. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya Dr. Irfan Ali, selalu berdoa dengan tulus agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan yang sempurna, kekuatan iman dan fisik, serta ginjal yang bersih sehat berfungsi optimal. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kepercayaan dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh dan nasihat saya di channel kebanggaan kita bersama. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi saya dan menjadi jalan kesembuhan, pencerahan, serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Akhir kata dari saya, rebuslah seledrimu, bersihkan ginjalmu, dan nikmati hidup sehat tanpa racun yang menghantui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam sehat luar biasa untuk kita semua.